Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah renang nasional dan internasional. Baik, adapun materi yang akan saya presentasikan pada saat ini yaitu yang pertama, pengertian berenang, yang kedua, sejarah renang di Indonesia, yang ketiga, sejarah renang di dunia. Baik, materi yang pertama yang saya akan jelaskan terlebih dahulu yaitu pengertian berenang. Berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu gerak di air, dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Berenang biasa menjadi kegiatan rekreasi dan olahraga. Makhluk hidup berenang antara lain untuk keperluan mandi, mendinginkan suhu tubuh, atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain di air. Baik, materi yang kedua yaitu sejarah renang di Indonesia. Sejak sebelum kemerdekaan, di negara kita telah ada beberapa kolam renang yang indah dan baik. Akan tetapi, pada waktu itu, kesempatan bagi orang-orang Indonesia belajar renang tidak memungkinkan. Hal ini disebabkan setiap kolam renang yang dibangun hanya diperuntukkan untuk para bangsawan dan penjajah saja. Memang waktu itu ada juga kolam berenang yang dibuka bagi masyarakat banyak, akan tetapi harga tiket masuk sedemikian tingginya, sehingga para pengunjung tentu tidak bisa membayar tiket masuk berenang. Salah satu dari sekian banyak kolam berenang yang dibangun setelah tahun 1900 adalah kolam renang Ciamplas di Bandung yang didirikan pada tahun 1904. Sesuai dengan tempat kelahiran kolam renang Ciamplas, maka awal dari kegiatan renang di Indonesia dapat dikatakan dimulai dari Bandung. Pertama-tama berdiri Perserikatan Berenang diberi nama Bandungse Swebon atau Perserikatan Berenang Bandung. Didirikan pada tahun 1917. Perserikatan ini membawai 7 perkumpulan yang diantaranya adalah perkumpulan renang di lingkungan sekolah seperti halnya Osvia, Mulo, dan Quick School. Setelah Bandung, Jakarta dan Surabaya juga mendirikan perkumpulan-perkumpulan renang dalam tahun yang sama. Kemudian baru di tahun 1918 berdiri West Java Swembon atau Perserikatan Berenang Jawa Barat. Dan pada tahun 1927 berdiri pula Ost Java Swembon atau Perserikatan Berenang Jawa Timur, yang beranggotakan kota-kota seperti Malang,
Surabaya, Pasuruan, Blitar, dan Lumajang. Sejak saat itu pula diadakan pertandingan baik luar daerah maupun antar daerah. Bahkan kejuaraan-kejuaraan itu rekor-rekornya juga menjadi rekor di negeri Belanda. Dalam tahun 1936, pelacot India yaitu Hasman dan Van de Graaen berhasil keluar sebagai juara pertama dan kedua dari nomor-nomor papan 3 meter dan menara. Pada Far Eastern Games di Manila, Filipina, atau kini kegiatan ini berkembang menjadi Asian Games sejak tahun 1951. Kedua pelacot ini juga menjadi utusan Hindia Belanda di tahun 1936. Pet Sam, seorang Hindia Belanda, berdasarkan rekornya 59,9 untuk 100 meter gaya yang dicatat di kolam berenang. Syamflas Bandung berhasil dikirim untuk mengambil bagian dalam Olimpiade Berlin atas nama negara Belanda. Dua orang pelacot Hindia masing-masing, Hasman di bagian putra dan Kiki di bagian putri, yang menduduki ukuran ke-8. Hingga tahun 1940, Netherlands Indisken Zetwembond atau disingkat NIZB telah beranggotakan lebih dari 12.000 perenang. Pada zaman pendudukan Jepang tahun 1943 sampai 1945, kesempatan untuk bisa berenang bagi bangsa Indonesia semakin besar. Oleh karena pemerintah penduduk Jepang membuka seluruh kolam renang di tanah air untuk masyarakat umum. Periode tahun 1945, perkembangan olahraga renang di tanah air menurun. Karena saat itu bangsa Indonesia dalam kanja perjuangan melawan Belanda. Hingga tanggal 20 Maret 1951, dunia renang di Indonesia praktis berada di bawah pimpinan Swembon World Indonesia atau ZBFI. Dan kemudian sejak tanggal 21 Maret 1951, lahirlah Persatuan Berenang Seluruh Indonesia yang kemudian disingkat PBSI.
Kongresnya yang pertama di Jakarta berhasil mengukuhkan ketua yang pertama Profesor Dr. Poerwo Soedarmo, dibantu oleh wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan komisi teknik. Sejak saat itu, olahraga renang di Indonesia setahap demi setahap maju dan berkembang. Pada tahun 1952, PBSI menjadi anggota resmi dari Federasi Renang Dunia FINA, atau singkatan dari Federation International des Nations dan International Olympiade Committee, atau biasa disingkat IOC. Hingga tahun 1952 telah terdapat banyak 29 perkumpulan tergabung dari PBSI. Oleh karena itu, kemudian didirikan top organisasi olahraga renang di tingkat daerah. Perkembangan olahraga renang di Indonesia kian hari kian berkembang. Hal ini ditandai dengan penyelenggaraan perlombaan-perlombaan hampir setiap tahun di tingkat nasional. Begitu pula dengan adanya halnya dalam setiap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON, cabang olahraga renang menjadi nomor-nomor utama. Dengan makin berkembangnya prestasi olahraga renang di Indonesia pada tahun 1952, Indonesia mengirimkan duta-duta renangnya ke area Olimpiade di Helsinki. Kemudian tahun 1953, Indonesia kembali mengambil bagian dalam Youth Festival di Bukares. Pada tahun 1952, regi pola air Indonesia dikirim mengikuti Asian Games kedua di Manila, Filipina. Pada tahun 1954, berlangsung Kongres PBSI kedua diselenggarakan di Bandung dengan menghasilkan susunan pengurus yang diketuai oleh D. Soeparjogi, ditambah 1 sekretaris, bendahara, dan 3 komisi teknik. Kongres PBSI ketiga diselenggarakan di Cirebon, di mana di dalam kongres itu memilih kembali pengurus baru yang ketuanya masih tetap dijabat oleh D. Soeparjogi ditambah 3 pengurus lainnya. Untuk yang keempat kalinya PBSI menyelenggarakan akan kongres pada tahun 1957 di Makassar. Kongres ini menghasilkan keputusan diantaranya memiliki kepengurusan yang baru dengan ketua D. Soeparjogi. Kemudian atas pemerintahan Kongres istilah persatuan dalam PBSI dalam hal ini menjadi singkatan dari Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia. Di tahun 1959 diadakan kejuaraan nasional renang. Kejuaraan ini untuk pertama kalinya mengadakan pemisahan antara senior dan junior di Malang, Jawa Timur. Berlangsung pula kongres kelima, di mana kongres itu memiliki kepengurusan baru yang ketuanya masih tetap dipercayakan kepada D. Soeparjogi. Juga kongres ini mengubah nama Perserikatan Renang Seluruh Dunia (PRSI). Perubahan ini timbul dengan
pertimbangan bahwa terdapatnya dua induk olahraga yang mempunyai singkatan sama, PBSI. Setelah cabang olahraga renang, singkatan ini juga digunakan oleh Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Pada Kongres di Malang, Jawa Timur, Ketua PRSI Desoy Parjogi didampingi oleh dua wakil ketua, dua sekretaris, bendahara, pembantu umum, ditambah komisi teknik dengan 2 orang anggota. Kemajuan olahraga renang secara keseluruhan berkembang kian pesat. Dan dalam tahun 1962 berhasil menampilkan nama-nama besar seperti Ahmad Dimyati, Muhammad Sukri di bagian putra. Sementara Iris Tobing, Lie Lang Hao, Eni Nuriani, serta banyak lagi di bagian putri. Dalam tahun 1963 di Jakarta, PRSI kembali menyelenggarakan kongres dan berhasil menyusun kepengurusan baru dengan Ketua Umum Desoy Parjogi. Selanjutnya didampingi oleh 3 orang ketua, 2 orang renang, lompat indah, dan pol air. Keputusan lain yang diperoleh pada keputusan Kongres PRSI ke-6 itu adalah merubah kembali istilah persatuan. Hingga sekarang PRSI merubah singkatan dari Persatuan Renang Seluruh Dunia. Meskipun pada falsafatnya bahwa olahraga tidak bisa dikaitkan dengan politik, namun kenyataannya perkembangan politik di negeri pada waktu itu membawa pengaruh besar terhadap perkembangan olahraga. Pada tahun 1963, Indonesia harus mengundurkan diri dari peserta olahraga Ganivo, di mana pesertanya ada beberapa negara yang memang belum menjadi anggota FINA. Untuk menghindari adanya skorsing, Indonesia dalam hal ini PRSI mengambil langkah mengundurkan diri sebagai anggota FINA. Pada tahun 1966, Indonesia kembali menjadi anggota FINA. Pada waktu itu Indonesia mengambil bagian dalam Asian Games ke-5 di Bangkok. Musyawarah PRSI ke-7 berlangsung kembali di Jakarta pada tanggal 24 sampai 27 April 1968. Salah satu keputusannya mengukuhkan keputusan baru PRSI dengan Ketua Umum tetap Desoy Parjogi, ditambah dengan 2 orang ketua, 2 orang sekretaris, bendahara, dan panitia teknik yang terdiri atas 3 orang masing-masing untuk renang, loncat indah, dan pol air. Baik, materi yang ketiga yaitu sejarah renang di dunia. Lukisan-lukisan tentang perenang dari zaman batu telah ditemukan gua perenang yang berdekatan dengan Wadi Saro di Kefir, Mesir
barat daya. Catatan tertulis tentang renang sudah ada sejak sebelum 2000 tahun sebelum Masehi. Pada tahun 1938, Nicholas Windman, profesor bahasa anak Jerman, menulis buku pertama tentang renang. Perlombaan renang di Eropa bermula pada tahun 1800 dan sebagian peserta menggunakan gaya dadah, gaya rangkak depan. Ketika itu dipanggil gaya Trogen, diperkenalkan pada tahun 1873 oleh John Arthur Trogen, menirunya dari suku Indian. Renang merupakan salah satu cabang olahraga dalam Olimpiade Athena 1869. Pada tahun 1900, gaya punggung dimasukkan dalam perlombaan Olimpiade sebagai suatu acara. Pada tahun 1902, gaya Trogen dimenangkan oleh Richard Cavill menggunakan tendangan karibas. Persatuan Renang Dunia yang pertama, Federation Internationale des Nations, dibentuk pada tahun 1908. Gaya kupu-kupu yang pertama awalnya merupakan salah satu kelainan gaya dadah yang diterima sebagai suatu gaya tersendiri pada tahun 1952. Federasi Renang Internasional atau Federation Internationale des Nations disingkat FINA adalah induk organisasi internasional olahraga renang. Organisasi ini diakui oleh Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Selain renang, FINA juga merupakan induk organisasi internasional pola air, selam, renang indah, dan renang perairan terbuka. Markas besar FINA berada di Lausanne, Swiss. Induk organisasi olahraga renang perairan terbuka, selam, pola air, dan renang indah di setiap negara dan teritori berhak menjadi anggota FINA. Selain mengadakan kejuaraan internasional dan regional, FINA berusaha memajukan olahraga renang di seluruh dunia, antara lain dengan menambah jumlah fasilitas olahraga renang. FINA bertugas membuat peraturan internasional untuk kejuaraan renang perairan terbuka, selam, pola air, dan renang indah. Pertandingan renang dibagi menjadi renang perorangan dan renang diregu. Masing-masing nomor renang memiliki nomor renang untuk putra dan putri. Kolam renang yang digunakan terdiri dari kolam renang dengan lintasan 50 meter dan lintasan pendek 25 meter. Demikian materi yang sempat saya presentasikan pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.